ini kita turut prihatin, Mbah. Jadi ada berita yang cukup membuat saya menjadi sedih, yaitu terkait permasalahan di Papua. Kita tahu sejak dulu sampai sekarang yang namanya wilayah perbatasan itu kan memang resikonya kan sangat besar sekali, Mbah. Karena sampai sekarang pun masih banyak orang-orang manca yang mengincar Indonesia. Jadi jangan dikira sekarang ini Indonesia sudah merdeka, sudah tenang, sudah aman. Tidak, teman-teman. Indonesia tetap jadi incaran. Kenapa? Karena kita tahu sumber daya alam di Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Dan orang-orang yang menghendaki, memiliki atau mengambil alih kekuasaan Indonesia itu pasti yang pertama kali digegeri ini pasti wilayah perbatasan. Yang paling sering marak yaitu perbatasan Papua dan perbatasan Kalimantan. Itu yang paling marak sekali. Sehingga permasalahan ini seperti tidak bisa diatasi, Mbah. Jadi sejak dulu sampai sekarang itu pemerintah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Entah itu dari pembangunan, entah itu dari pertahanan dan keamanan. Jadi banyak sekali upaya-upaya pemerintah yang telah dicurahkan, namun dengan demikian juga masih ada permasalahan demi permasalahan. Itu sebelum kita beranjak ke inti, monggo Mbak mungkin bisa jenengan jelaskan tanggapan panjenengan terkait hal tersebut. Kita ingat bahwa banyak para leluhur yang handal yang memberikan jongko atau ramalan-ramalan bahwa tahun 2024 akan terjadi hal-hal yang tidak kita senangi, misalkan ada gempa bumi ataupun ada yang mengatakan kiamat sudah dekat. Kita bahas yang nanti tentang kiamat. Ternyata ramalan itu belum terjadi, sudah ditandai berbagai macam masalah yang ada di Indonesia. Kita lihat di bidang politik saja bahwa adanya partai yang mengajukan dan mengusung perwakilannya, sehingga banyak permasalahan penghujatan dan penghinaan, serta mereka ingin sekali bahwa pilihannya mereka harus menang dan harus menang. Mereka tidak tahu bahwa di kancah pilihan presiden dan wakil presiden pasti ada yang kalah, dan biasanya orang menerima dengan kekalahan, mereka tidak mau atau tidak siap. Sehingga kalau tidak siap, maka kita tidak berdemokrasi. Yang nama demokrasi kita harus dewasa dan mengerti tentang demokrasi. Kesadaran tinggi memang perlu kita butuhkan. Kemudian banyak masalah-masalah yang mana bahwa selain daripada partai yang mana kita akan memberikan sebuah pilihan, yaitu yang dijadikan presiden dan wakil presiden masuk DPR, kemudian sudah ada masalah yang baru seperti Rohingya, yang mana banyaknya masyarakat di Aceh yang mereka sudah tidak tahan lagi bersama dengan pengungsi itu, kemudian para mahasiswa juga mendempar. Itu pun juga ada yang pro dan kontra, ada yang mereka ingin yaitu memberikan tempat dan jaminan-jaminan yang lain agar mereka bisa nyaman di Indonesia. Sudah ada lagi ya segolongan orang atau orang-orang yang berpatriot tinggi, mereka sama sekali tidak menginginkan orang-orang imigran datang di Indonesia karena masih banyak sekali saudara kita yang butuh pertolongan. Kemudian belum selesai itu, ada lagi permasalahan terus saja ini, salah satu seorang gubernur yang mungkin punya masalah sehingga masalah tersebut dipersidangkan dan akhirnya mereka meninggal dunia. Mereka menganggap bahwa meninggalnya itu dikarenakan dari KPK, sehingga sudah dinyatakan bahwa meninggalnya karena mereka kena penyakit gagal ginjal, sehingga data-data yang akurat. Namun dengan demikian kelihatan mereka tetap tidak terima dan mereka menjadikan permasalahan dan konflik yang sangat besar, sehingga kita melihat di dalam konteks benar dan tidak tahu ternyata juga ada militer tentara kita yang menjadi korban. Ada salah satu seorang patriot yang besar, mereka siap untuk menghadapi serangan-serangan yang ada di Papua karena merasa tentara kita dilecehkan dan direndahkan. Banyak sekali para patriot-patriot yang rela dengan nyawanya untuk mendirikan kokoh negara ini, dan saudara-saudara kita yang memiliki jabatan tentara, mereka memang siap dan sigap untuk menjaga yaitu kewibawaan negara kita. Sehingga adanya hal tersebut, apabila ini dibiarkan maka akan roboh dengan kekuatan militer kita, sehingga tidak ada yang takut sama sekali.
Sehingga dengan ini maka kita sebagai rakyat kecil hanya bersuara agar pemerintah bertindak tegas menegakkan bendera kebenaran dan kejujuran atas kemerdekaan kebebasan kita hidup di kancah negara Republik Indonesia. Teman-teman, apabila kita ada dua bilik, apapun yang terjadi, mereka adalah saudara kita, merupakan masyarakat Indonesia, masyarakat yang ada di Papua, mereka juga saudara kita. Kita harus bisa memberikan pengayuman, kita harus memberikan kesemakmuran. Namun apabila keberadaan yang ada di sana justru mereka akan kudeta, mereka akan berontak, mereka akan makar, dan mereka anti pemerintah Indonesia, maka orang-orang seperti itu harus dihanguskan, dilengserkan, atau mereka dipenjarakan, sehingga jangan sampai ada salah satu orang atau gerombolan apapun yang menginjak-injak, yang merendahkan tentang pemerintah kita. Sehingga di dalam malam hari ini kita juga merenungkan semoga permasalahan satu persatu yang ada di Indonesia bisa selesai dan bisa aman. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, banyak para tokoh-tokoh kita yang memberikan acuan-acuan bersifat ramalan bahwa memang pada tahun-tahun ini dapat dikatakan tahun-tahun yang sudah tua, jagat tiris tua, sehingga banyak sekali ahli peramal yang meramalkan bahwa pada saat-saat ini kita harus berhati-hati pada Israel dan Palestina, pemicu yang akan menjadikan perang dunia ketiga. Apabila terjadinya perang dunia ketiga, maka Indonesia pun juga akan dapat imbasnya yang sangat berbahaya sekali. Sehingga apakah seperti ini yang dapat dikatakan jagatnya sudah tua? Kita kembali kepada perpindahan IKN yang dari Jakarta dipindah ke Kalimantan. Pemindahan IKN seperti hanya memindahkan kerajaan. Di dalam agenda cerita pewayangan bahwa Sukrono Sumantri mereka berusaha memindah Taman Sibedari, maka dengan adanya Sukrosono memindah itu mendapatkan anak dari Badan Dewata. Akhirnya Sukrosono menjadi korban pernikahan Sumantri dengan istrinya atau anak Prabu Harjino Sosrobau. Sehingga apabila disimpulkan bahwa memindah ibu kota atau memindah kerajaan, maka akan berdampak resiko yang tinggi, karena kita tahu bahwa Pulau Jawa memiliki cerita historis yang sangat sakti, yang sangat ampuh sekali, sehingga gaib-gaib hal-hal yang ada di Pulau Jawa tidak dimiliki di daerah yang lain, karena Pulau Jawa adalah merupakan pulau yang benar-benar mengandung rahasia-rahasia alam, yang mengandung misteri-misteri yang tidak dapat dibongkar oleh manusia. Sehingga tokoh-tokoh orang Jawa atau agenda kerajaan orang Jawa merupakan sumber-sumber dibda daripada yang lain. Sehingga keberadaannya IKN yang ada di Kalimantan adalah merupakan pembaruan atau bangunan yang baru, dan yang mana daripada ibu kota Jakarta akan dipindahkan ke sana, sehingga kita hanya berdoa semoga akan lancar-lancar saja dan tidak ada halangan apapun, sehingga adanya IKN akan memperluas pembangunan di Kalimantan dan akan memberikan kesemakmuran kepada rakyat di Kalimantan, terutama di daerah pelosok-pelosok dan saudara kita suku Dayak. Sehingga kita juga menyarankan apabila IKN berdiri, saya memohon dengan hormat, tenaga dan karyawan, terutama golongan pegawai negeri, harus mengambil beberapa orang atau berapa puluh persennya mengambil dari orang-orang Kalimantan, sehingga agar adil, karena orang-orang Kalimantan mereka yang memiliki tanah, memiliki pulau, teman-temanku. Sehingga hal yang wajar apabila ada orang yang bersuara bahwa saudara-saudaranya yang ada di Kalimantan, terutama orang-orang Dayak, juga menginginkan agar penduduk atau tokoh-tokoh Dayak juga dilibatkan dalam kancah menduduki, yaitu di kantor ibu kota atau di IKN. Hingga apabila sekitar 70% atau 60% mengambil dari tenaga kerja yang ada di daerah Kalimantan, maka semakin cintanya Kalimantan dengan Indonesia, sehingga apabila nanti semua karyawan atau pegawainya berasal dari luar Kalimantan, tentu menjadikan masalah yang besar. Itu usulan daripada suara rakyat di Kalimantan. Di samping itu orang-orang Kalimantan, terutama orang-orang Dayak, juga memohon kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat agar aset-aset yang dimiliki oleh orang Kalimantan, misalkan tanah-tanah yang dimiliki oleh Kalimantan, hak-hak warga Kalimantan jangan sampai diserobot oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya warga Kalimantan merasa kerugian dan merasa kehilangan. Maka dari pemerintah bijaksana harus memilih yang benar, jangan sampai menindas dan menekan rakyat yang ada di Kalimantan. Cahaya tanpa warna. Tuhan Sang Pencipta jagat raya seisinya sungguh sulit bila dipelajari dengan kekuatan apapun.
baik dengan cara batin atau dengan cara lahir. Begitu pula juga sulit dipelajari dengan alat secanggih apapun. Karena manusia selalu ada keterbatasan kemampuan, daya, kekuatan lahir dan batinnya. Kita akan kebingungan apabila mempelajari hasil ciptaan dari Sang Pencipta alam. Salah satu contohnya, gugusan planet yang ternyata tidak hanya ada 9 planet atau 1 tata surya saja. Jadi tata surya kita kan disebut tata surya Bima Sakti, Mbah. Dengan rangkaian 9 planet, ternyata tidak hanya itu. Masih banyak planet-planet yang bertebaran tanpa jatuh dan ciptaan yang lain tanpa batas macam dan jumlahnya. Begitu pula manusia dan makhluk hidup lainnya. Di samping itu, sungguh Maha Kuasa yang kian ini tidak ada manusia dan makhluk hidup yang lainnya yang mengetahui di mana tempat Tuhan yang Maha Suci itu berada dan bagaimana pewujudannya. Semua orang hanya bisa merasakan kehadirannya dan hanya bisa kita yakini keberadaannya. Ada orang yang berpendapat tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia itu andai kembang api, manusia itu sebagai percikannya dari Sang Pencipta. Ada yang berkata Tuhan penguasa di sisi luar dan sisi dalamnya wujudnya itu samar atau gaib atau kosong. Dan kosong sebenarnya isi. Adanya zat pinuji atau zat cahaya pinuji atas segalanya penguasa dan Sang Pencipta. Manusia makhluk paling sempurna yang memiliki dunia halus dan kasar, wadak dan samar atau halus, rohani dan jasmani. Manusia yang bisa meleburkan sifat angkara dan memutihkan kegelapan serta menyatukan roh dan sukmanya akan terbentuk cahaya dan aura sempurna yang dengan warna padang gumilang yang menyatukan cipta, rasa, karya, dan karsanya untuk menggapai kegayuan yang kekal dan menciptakan kelantipan atas kesempurnaannya dengan disebut manusia yang sejati. Jadi dari uraian ini, Mbah, saya ada pertanyaan karena kan memang kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan ini seperti sulit jika kita terjemahkan secara mentahan. Ya. Apa sih, Mbah, yang disebut dengan cipta, rasa, karya, dan karsa itu? Terima kasih, Mbak. Nggih. Dari kata cipta, rasa, karya, dan karsa, Nggih. itu bisa diciptakan oleh manusia dan akan diciptakan oleh Tuhan, karena bahwa manusia berasal dari Tuhan, sehingga ada kesamaan sifat-sifat manusia dan sifat-sifat manusia. Manusia memiliki sifat welas asih, Tuhan juga memiliki welas asih. Tuhan juga memiliki sifat murka, bahwa manusia pun juga punya sifat murka. Nggih. Dan sebagainya dan sebagainya, sehingga di dalam kancah kalimat itu menciptakan, yaitu apa itu, Mbak? Coba baca lagi, kita terangkan satu persatu. Iya. Dari Orian dulu. Cipta, rasa, karya, dan karsa. Kita coba bedah satu-satu, Mbah. Cipta. Cipta adalah merupakan hasil karya daripada pemikiran, karena semua kehidupan yang ada di muka bumi ini pasti memiliki pemikiran yang diliwatkan oleh pikiran kita yang berdasarkan dengan otak atau sang guru loka. Karena dengan adanya guru loka kita akan bisa menciptakan sesuatu hal. Misalkan kita menciptakan sebuah perusahaan, menciptakan motor, menciptakan pertanian, perkebunan, dan menciptakan segalanya yang diciptakan murni dari olah keritanya pikiran kita. Sehingga pentingnya kehidupan ini tidak akan bisa lepas daripada pemikiran cipta kita. Sehingga apabila pemikiran bekerja, dalam otak kita bekerja, baik otak kecil dan otak besar bekerja, maka hasil dari kerja otak kita maka akan menciptakan yang dinamakan sebuah karya. Terus kemudian yang kedua ada kata rasa, Mbah. Cipta rasa, sehingga di dalam kita menciptakan sesuatu halnya
Apabila sudah terbentuk, misalkan kita menciptakan sebuah motor atau mobil, maka kita akan merasakan kenikmatan hasil daripada cipta. Sehingga cipta yang membentuk, yang mewujudkan, sehingga disinilah rasa yang akan merasakan kenikmatan hasil daripada daya ciptanya, olah pikirannya sang guru loka atau otak atau pikiran. Sehingga dari hasil otak atau sang guru loka menciptakan sebuah benda atau pewujudan, kemudian yang merasakan tidak hanya otaknya sendiri, tapi yang merasakan juga rasa yang ada di dalam tubuh kita. Baik itu rasa-rasa yang ada di lidah, rasa yang ada di dalam tubuh kita, atau rasa yang ada di dalam mata kita. Sehingga rasa-rasa yang ada di dalam adanya manusia akan bisa merasakan hasil karya daripada sang pencipta atau sang guru loka. Selanjutnya ada kata karya. Di dalam cipta rasa, maka mereka akan memperoleh sebuah karya pewujudan hasil daripada cipta dan rasa tadi. Maka sudah terbentuk sebuah gugusan. Andai kata orang menciptakan motor bisa dirasakan hasil dari rasa dan cipta, maka akan memperoleh sebuah kebanggaan dan kesenangan yang akhirnya akan memperoleh sebuah kebanggaan hakiki yang mana hasil daripada cipta dan rasa tersebut. Kemudian ada kata karsa, Mbah. Setelah kita sudah menciptakan dari cipta, rasa, karya, dan karsa. Karsa apabila ditulis dengan bahasa Jawa, karsa adalah karep. Karep adalah kegayuan. Kegayuan adalah cita-cita. Cita-cita adalah niat. Kita kembali agar kita semakin jelas bahwa yang dinamakan yaitu karsa adalah karep atau niat atau cita-cita. Setelah mobil diciptakan, kemudian bisa dirasakan, mereka baru bisa menyimpulkan mereka akan memiliki tujuan tertentu atau niat tertentu. Kita ciptakan sebuah motor, kita ciptakan sebuah tanaman, kita ciptakan sebuah bentuk rumah, maka kita pasti punya tujuan. Apa tujuannya kita mendirikan rumah? Kita berharap akan bisa berlindung di bawah rumah itu. Apa tujuan kita untuk menciptakan motor? Bahwa kita apabila berpergian, kita tidak akan capek-capek, kita akan berjalan dengan cepat dan tujuan kita akan tersampaikan. Sehingga seluruh yang dibacakan lalu adalah beberapa komponen-komponen yang berada di dalam tubuh kita. Seperti Tuhan juga demikian. Tuhan juga menciptakan jagat raya, kemudian setelah diciptakan maka kita akan bisa menikmati dan merasakan. Apabila sudah merasakan, maka cipta karsa karya yang ada di muka bumi ini, dari bumi diciptakan atau planet diciptakan, tentu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya tujuan dan punya niat. Saya ulang lagi, karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jagat raya seisinya, menciptakan bulan, bintang, matahari, menciptakan samudra, menciptakan gunung, menciptakan hewan, semua diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang terakhir adalah inti, yaitu karsa. Sehingga apabila sudah diciptakan jagat seisinya, diciptakan planet, matahari dan sebagainya, akhirnya yang terakhir adalah karsa atau niat. Sehingga Tuhan pasti punya niat terselubung, yang mana niat itu yang ngerti adalah Tuhan. Sehingga menciptakan jagat seisinya itu, maka Tuhan akan mengendalikan apa yang diciptakan. Sehingga Tuhan pasti punya tujuan tertentu agar manusia-manusia akan berbuat baik dengan manusia, manusia akan bersujud kepadanya, dan semua hasil ciptaannya akan dipersembahkan kepada makhluk-makhluknya yang dicintai oleh Tuhannya. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa setiap manusia itu diciptakan pasti memiliki tujuan tertentu. Itu gimana, Mbak? Sebelumnya kita menciptakan, kita pasti punya bayangan dan angan-angan. Sebelum barang terbentuk, kita sudah punya cita-cita, nanti akan menciptakan seperti ini, gunanya untuk ini, saya merasakan seperti ini, hasil karya saya nanti akan saya bawa ke sana, arahnya ke sana, tujuan saya ke sana. Itu pasti ada hal-hal yang sebelum diciptakan sudah punya niat. Sehingga Tuhan Yang Maha Esa sebelum menciptakan jagat seisinya ini pasti sudah punya karsa, punya karep. Sehingga sebelum jagat dibikin, sebelum manusia diciptakan langit dan bumi, artinya Tuhan sudah punya karsa dan punya karep. Karepnya seperti apa? Maka kita sudah merasakan tanpa kita membabarkan bahwa Tuhan yang jelas menghendaki bahwa makhluk yang di muka bumi ini
akan memahami yang diantaranya ya sembah sejati sembah, siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Iya. Di dalam kehidupan ini maka hanya dua bilik, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Sehingga karsa niat Tuhan Yang Maha Esa mereka hanya ada dua kalimat, siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Kita yang menyembah, kita menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya ulangi lagi bahwa Tuhan menciptakan jagat raya seisinya ini pasti punya tujuan atau punya niat atau punya karsa. Lah karsanya Tuhan, niatnya Tuhan yang mengerti bukan manusia, yang mengerti adalah Tuhan sendiri. Namun kita juga bisa meraba, kita bisa memprediksi atau kita bisa merasakan bahwa Tuhan menciptakan jagat raya seisinya ini akan dipakai, dinikmati seluruh daripada umat-umat yang ada di muka bumi ini. Salah satu contoh bahwa sepertinya ada sosok atau hewan tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung garuda, burung garuda kemudian dimakan oleh harimau, harimau kemudian dimakan lagi siapa yang akhirnya nanti untuk humus ditanami oleh tanaman dan tanaman itu akan dipakai oleh manusia. Sehingga seperti mekanisme kehidupan, mekanisme rantai makan-memakan, sehingga saling berkaitan, saling membutuhkan di antara ciptanya Tuhan tersebut. Sehingga kesimpulannya, intinya, dasarnya, singkatnya, Tuhan mempunyai karsa, yaitu mempunyai karep, memiliki karep, mempunyai niat agar kita sebagai hamba harus mengerti bahwa kita diciptakan, hendaknya harus bersyukur tawakur kepada yang menciptakan. Tentunya kita untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu, Mbak. Adapun perabot-perabot langit dan bumi dan sebagainya termasuk hewan dan tanaman itu merupakan peralatan perlengkapan daripada kebutuhan manusia. Kemudian manusia sendiri yaitu diminta agar mengerti siapa Tuhan, di mana Tuhan letaknya, dan bagaimana kita syukur tawakurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu karsanya Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak, kenapa sih manusia yang suci atau jujur itu memiliki cahaya pinuji, Mbak? Kita akan tahu bahwa kita akan memahami apa yang dibacakan oleh Mbak Lulu tadi, bahwa cahaya ingkang tanpa warna artinya itu merupakan rahasia ilahi bahwa manusia pun juga bisa untuk menciptakan hal-hal tersebut, karena kita tahu bahwa cahaya-cahaya yang gumelar adalah warna merah, kuning, hijau, putih, ireng dan sebagainya. Apabila bercampur ternyata justru tidak berwarna, mereka disebut cahaya pancawarna. Ada 5 warna, merah, kuning, hijau dan sebagainya, yang di jumlah ada 5. Setelah 5 bercampur menjadi 1, maka tidak ada warna. Bukan berwarna merah karena ada hijau, bukan berwarna hijau karena ada hitamnya, bukan warna hitam karena ada kuningnya, bukan warna kuning saja karena ada hijaunya. Sehingga warna berwarna-warni bercampur menjadi 1 itu disebut cahaya pancawarna. Artinya cahaya pancawarna atau poncomoyo, artinya ponco adalah 5, moyo adalah samar. Artinya cahaya itu adalah samar-samar. Samar-samar adalah merupakan barang-barang yang kosong. Barang-barang yang kosong adalah barang-barang yang samar. Di antara barang-barang yang samar, disitulah ada letak-letaknya, yaitu gaib-gaib yang terselubung. Sehingga seperti hanya apabila mereka-mereka yang mempelajari dengan cahaya pancawarna, mereka akan mendalami gaib-gaib yang kita rasakan dan kita pelajari. Bagaimana caranya sembung dengan Tuhan secara batin sesuai dengan ilmu kuno, Mbak? Teman-temanku, Hobi Minalo dan Hobi Minana sudah diajarkan kepada para pemuka agama kita, termasuk para ulama. Bahkan juga diajarkan daripada Nabi kita, Rasulullah kita, yaitu kan Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan dan diajarkan yang sampai mendalam bagaimana tata caranya kita untuk menghadap kepada Tuhan, bagaimana caranya kita beribadah untuk menjalankan tugas-tugas kita atau kewajiban kita bersembah kepada Tuhan. Namun dengan demikian pada malam hari ini kita tidak akan menyinggol, tidak akan berkancah, tidak akan larut kepada ilmu-ilmu agama Islam, karena kita
jelas terus terang saja teman-teman bahwa kita tidak memiliki keahlian ke bidang agama, sehingga kalau orang tidak bisa kita harus berani mengatakan bisa. Kalau bisa katakan bisa. Kalau kita sebenarnya tidak bisa, kita berpura-pura bisa, artinya kita menipu dirinya sendiri yang akhirnya menipu kepada orang lain. Di samping itu teman-teman, kalau bukan pakarnya, bukan ahlinya, maka kita tidak akan sesing pawicoro, artinya kita tidak ahli atau tidak beken. Sehingga banyak sekali di dalam konten-konten kita atau konten-konten tetangga yang menyatakan bahwa ada orang yang pintar yang mereka dicurigai dan itu sebagai orang-orang yang berkedok agama. Kata-kata orang-orang yang berkedok agama itu sangat berbahaya sekali. Artinya orang yang sebenarnya tidak mengerti agama, mereka memanfaatkan agama untuk mencari uang. Sehingga maka kita menghindari daripada kata-kata orang yang berkedok agama. Kita hindari agar kita selamat. Kita mempelajari ilmu yang kita bisa. Ilmu keturunan dari nenek moyang kita adalah ilmu leluhur. Sehingga di dalam pertanyaan Mbak Lulu, yaitu bagaimana caranya kita untuk bersembung pada Tuhan, gitu Mbak? Laras Mbak. Ya, bagaimana caranya? Itu sesuai ilmu kuno Mbak. Ya, sesuai dengan ilmu. Bagaimana caranya kita bersembung pada Tuhan Yang Maha Esa? Teman-temanku, kita akan menjawabnya sangat luas sekali, bahwa hanya satu kata saja atau hanya satu pertanyaan saja kita tidak bisa menjawab dengan singkat, karena yang namanya bersembung pada Tuhan itu sangat banyak persyaratannya dan tidak mudah yang kita bayangkan. Karena kalau sekedar kita bersembung dalam ucapan saja, kita jelas kita mudah saja. Kita berucap kita akan bersembung kepada Tuhan, itu mudah saja. Namun dengan demikian persyaratan kita bersembung kepada Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena permohonan dan doa belum tentu bisa diterima oleh Tuhan dan belum tentu bisa menggapai kepada naungan Tuhan. Teman-temanku, bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang banyak sekali. Setidaknya apabila kita ingin bersandar kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita menyembungkan kepada Tuhan, otomatis kita juga mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Seandainya kata kita ingin berenang, tentu saja kita harus mempelajari tentang renang. Kalau kita ingin menangkap ikan atau menangkap bebek yang mereka berada di dalam kolam, kita harus belajar dan renang. Apabila kita tidak bisa berenang dan kita ingin menangkap ikan, maka kita tidak bisa menangkap ikan. Yang artinya apabila kita untuk menjurus, yaitu memfokuskan, kita ingin bersandar, kita ingin menghadap kepada Tuhan, kita harus mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya dan di mana letaknya Tuhan. Kita bisa membaca sifat-sifat dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Mereka selalu tidak akan tidur karena tahu segala hal. Kalau Tuhan Maha Tahu atau Tuhan tidak tidur, maka kita berusaha berapa persennya, kita usaha. Jangan sampai kita mudah-mudah tidur saja, kita tancapkan bendera ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa daripada kita terlalu banyak tidur. Kemudian Tuhan Maha Mengetahui, dan kita harus belajar untuk mempelajari mata kita. Mata dibagi dua, yaitu mata hati dan mata batin, sehingga kita tidak hanya mempelajari tentang mata gemelar, kita juga menancapkan mata batin kita. Sehingga kita apabila bersembung kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita juga membaca dengan sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan adalah Maha Sabar dan Tuhan akan bersabar kepada umat-umatnya. Tanda buktinya apabila Tuhan telah diributkan oleh hambanya, maka Tuhan tidak akan mengambil atau tidak menagih kepada kita. Tuhan tidak akan menagih kepada kita, bahkan Tuhan sering menolong kita, tapi Tuhan tidak minta balasan apapun daripada kita. Tuhan akan sabar saja. Kemudian ada orang-orang yang berbuat jahat, misalkan mencuri, maling dan sebagainya, mereka minta rezeki kepada Tuhan. Bahkan si maling pun atau si seorang gadis yang mereka menjual diri pun, mereka berdoa kepada Tuhan agar mereka laris manis mendapatkan pasangan dan mendapatkan rezeki. Maka Tuhan juga akan memberikan kepada doa-doa orang berbuat jahat pun, sehingga dapat dikatakan bahwa Tuhan tidak marah kepada hambanya yang nakal, yang minta juga diberi rezeki kepada orang-orang yang jahat tadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tuhan adalah merupakan
yang sabar sekali, Ya. yang maha sabar sekali. Sehingga dengan kesabaran Tuhan maka manusia harus belajar untuk bersabar, bersabar dan bersabar. Sehingga kita harus membaca dengan sifat-sifat Tuhan. Di samping itu bahwa Tuhan maha suci, artinya maha suci, Tuhan merupakan kesucian di muka bumi ini tiada banding. Sehingga setidaknya kita hanya berapa persennya, misalkan Tuhan 100%, kita walaupun 2% pun kita sudah berusaha untuk mengamalkan kesucian. Bahwa kesucian dibagi dua, suci lahir dan suci batin. Sehingga di batin kita harus suci, kemudian di lahir kita juga suci. Dengan perjalanan suci itulah nanti kita akan tidak terlalu berat dan tidak akan terlalu sulit untuk menggapai mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di samping kita menjalankan suci, kita bisa untuk mengengon kepada hati kita atau kejahatan kita yang dibelak dengan nafsu 4 perkara, yaitu dari al-wamah amarah sofiyah murmunya, yang mana 4 nafsu itu akan mengajak kepada kita hal-hal yang kurang benar. Sehingga di dalam pengikatan nafsu 4 perkara yang digelak oleh sang rasa sejati, maka sang rasa sejati yang akan mengendalikan dengan katurangan 4 perkara bisa mengikat kepada nafsu-nafsunya, agar nafsunya ini tadi akan tidak bergerak bebas dan tidak akan merugikan siapapun dan menyakiti siapapun. Apabila di dalam hati kita sudah bisa mengikat nafsu kita, kemudian apa yang kita lakukan pagi, siang, sore, malam kita selalu berdekatan kepada Tuhan. Apabila kita ingin berhadapan Tuhan, perilaku kita, tindak kita harus benar-benar baik. Apa yang dikerjakan di setiap saatnya mereka harus berbuat baik. Setiap langkah, setiap ucapan mereka tidak boleh sombong, harus selalu merendahkan diri, yang artinya ada kata-kata yaitu Suro Sudiro Janing Karat lebur dining pangastuti. Suro Sudiro Janing Karat lebur dining pangastuti, bahwa kita harus ingat segala kemurkaan akan dihancurkan dengan peminta yang suci. Karena benar harus berdiri tegak kokoh di dunia yang fana ini. Kecuali dari itu teman-teman, lengser dari itu kita apabila untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlunya kita untuk yaitu merendahkan diri kepada siapapun, dan kita tidak boleh sombong, karena atas kesombongan ini maka Tuhan akan menjauh daripada kita. Sehingga apabila kita sombong maka kita tidak lama lagi akan diberikan ujian-ujian daripada Sang Pencipta, karena Tuhan tidak menyukai kepada hamba-hambanya sombong. Jadi kesombongan dan kejujuran, sehingga kejujuran sangat dibutuhkan oleh para orang yang bersembah kepada Tuhan. Walaupun mereka bertakwa kelas tinggi, mereka sudah menghormati orang, tapi mereka tidak jujur dan mereka senang menipu, senang memfitnah, maka rakam seperti itu yang akan menjegal, yang akan menghalang-halangi hubungan kita kepada Tuhan. Apabila perilaku kita sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya, kita jalani dengan seakurat-akuratnya, maka kita akan belajar untuk patrap sembah kepada Tuhan. Artinya kita meditasi atau kita menghening yang cipta kepada Tuhan, kita pasrah semarahkan kepada jiwa raga kita, yaitu yang sudah tertera dengan yaitu 4 kategori, yaitu sembah cipta, sembah rogo, dan sembah kalbu. Sekali lagi, apabila kita ingin yaitu bersambung kepada Tuhan, yaitu kita harus duduk yang bertata krama, kita duduk dengan sopan, kita menarik dan mengambil napas kita, anut laku jalan-jalaning napas kita, yaitu kita bernapas, kita keluarkan sesuai dengan irama yang sangat normal sekali, atau irama yang baik. Setelah kita berduduk bertata krama yang baik, kita lepaskan suara-suara yang ada di jagat raya ini, kita pasrah sumarah kepada siapapun. Artinya kita apabila mati sewaktu-waktu kita tidak ada yang gugat. Apabila pada saat kita meditasi yoga brata kemudian ada bencana alam terlindung besar, maka kita tidak diperbolehkan untuk melarikan diri. Kecuali itu di dalam kita untuk bermeditasi, yaitu ada kata-kata yang disebutkan neng seperti watu, ning seperti banyu, artinya mereka berdiam istiqomah, berdiam yang baik seperti batu, dan mereka bisa mengheningkan dalam pikirannya, memfokuskan dalam pikirannya seperti heningnya yaitu kaca atau heningnya air yang sangat bening sekali. Neng koyo watu, ning koyo banyu, jroning alam keramaian kudu silem jroning
Neng awas lan eling, artinya kita harus selalu awas bahwa pada hari itu atau detik itu Anda masih yaitu bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Anda tidak boleh memikirkan ke sana kemari. Teman-teman, untuk menghadap Tuhan Sang Maha Esa, maka batiniah kita yang akan bicara. Tentu kita sebelumnya juga minta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di dalam kehidupan ini penuh dosa-dosa yang kita lalui. Sehingga apabila kita sudah minta mohon doa kita memohon kepada ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon dosa-dosa kita bisa dihilangkan atau diberi ampunan, baru kita memiliki permohonan kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan kita duduk dengan yang baik, kita beribadah yang baik, bertakwa yang baik, dan istiqomah bertakwa yang benar-benar hakiki diterapkan setiap hari atau setiap saat yang selalu dilaksanakan tanpa henti, maka orang tersebut akan mendapatkan kesinambungan dari Sang Pencipta alam. Secara hal-hal yang tidak dapat diceritakan, justru orang lain tidak bisa merasakan, namun mereka yang menjalani yang bisa merasakan. Sehingga apabila orang seringnya untuk bersembung diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang tanpa warna. Apakah yang dinamakan cahaya tanpa warna? Kalau orang biasa dinamakan aura. Apabila ada orang berkata bahwa manusia apabila telah berdekatan diri kepada Tuhan dan mereka selalu menjalankan, dan mereka bisa kusuk, bisa bersatu, bisa menghadap kepada Sang Pencipta alam, dengan hubungan antara Sang Pencipta alam, Kopi Allah dan Kopi Menana, sembungnya yaitu kabel-kabel negatif dan positif, maka disitulah ada cahaya lampu dok yang bisa bersinar. Bersinar terang artinya Anda akan menerima dengan alam jagat yang padam. Sehingga di dalam ini kita ucapkan atau uraikan tentang cahaya yang tanpa warna. Apabila kita bisa bersembunyi kepada Tuhan, kita bisa merasakan, teman-teman. Kita tidak boleh menceritakan hal ini karena yang merasakan kepada pribadi Anda semuanya. Sehingga kita pada saat beribadah tidak semuanya, atau setiap kita berbeda, setiap kita memohon, setiap kita menjalankan bersembah kepada Tuhan, belum tentu pada saat itu kita bisa bersambung. Namun ada waktu detak-detak atau waktu-waktu tertentu bahwa Anda sepertinya bisa diterima doa Anda, sepertinya Anda bisa ayem, adem, dan jenjem, sehingga di situlah letaknya Anda ada kesinambungan dengan Tuhan. Terus kemudian kenapa cahaya itu, cahaya pinduji yang kita bahas itu tidak dapat dilihat oleh mata? Karena itu adalah merupakan cahaya ilahi, sehingga teman-temanku bahwa cahaya-cahaya yang dimiliki oleh orang, cahaya-cahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia, itu cahaya-cahaya yang berasal dari 4 perkara yang menjadikan 5 yang dinamakan cahaya pancamaya atau cahaya poncomoyo. Cahaya poncomoyo yang dimiliki orang, sehingga cahaya itu akan hilang warna-warninya, menjadikan cahaya yang putih, sehingga cahaya putihlah yang akan tahu adalah merupakan orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah terlatih berhubungan dengan Tuhan. Apa tandanya? Kita tidak dapat melihat cahaya tersebut, tapi kita bisa merasakan cahaya tersebut. Apa tanda-tandanya kita mendapatkan cahaya? Apabila kita mendapatkan cahaya kang pinuji atau cahaya yang tanpa warna. Apabila kita berteman kepada siapapun, kita dihargai dan kita benar-benar dipatuhi kepada siapapun. Apabila kita punya cahaya yang sangat berbobot, apapun yang kita minta akan diberi kepada orang-orang yang lain. Begitu pula kita apabila berdoa, maka kita akan mudah sekali dikabulkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga aura-aura atau cahaya-cahaya putih itu sangat berkaitan, sangat membantu dengan kehidupan kepada orang-orang yang suci. Sehingga orang-orang yang putih, orang-orang yang lugu, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, mereka akan menerima yang namanya kedamaian dan ketentraman. Sehingga hidup di dunia ini yang ternyata adalah yaitu mencari kedamaian dan ketentraman. Sehingga saya ulangi lagi, orang pintar bersekolah, orang pintar sekolah dengan ilmu, mereka menggapai apapun perjalanan manusia, berbuat baik dan sebagainya, mereka akan menciptakan atau mengharapkan dengan ketentraman dan kedamaian. Karena dengan adanya ketentraman dan kedamaian, maka orang itu akan bisa merasakan kehidupan di dunia ini yang sejati. Yang disebut dengan orang-orang aura adalah
cahaya Kang Pinuji. Iya. Sehingga tidak mudahnya kita untuk membaca orang, teman-temanku. Iya, Mbah. Jika ada orang bilang kamu auranya berwarna biru, Iya, itu kok bisa dengan mudahnya, itu gimana tuh, Bang? kamu auranya berwarna merah, Nggih. kamu auranya berwarna coklat, itu hanya prediksi bukan penerawangan. Oh iya, Mbah. Karena cahaya Kang Pinuji yang mengetahui hanya Tuhan sendiri, bukan ciptaannya tapi yang menciptakan. Tapi kita bisa melihat tidak dengan mata batin kita dan tidak melihat dengan mata kita, tapi kita bisa merasakan di dalam hati kita, sehingga kita memiliki cahaya Kang Pinuji. Kita memiliki cahaya yang putih atau cahaya tanpa warna, yang bisa merasakan adalah rasa yang ada di dalam hati kita. Bagaimanakah rasanya apabila kita misalkan salah satu contoh saja menyembuhkan orang dengan ucapan kita satu kali saja, orang ini nanti sudah akan sembuh, ternyata juga sembuh. Kemudian apabila kita misalkan kena masalah pelanggaran hukum, misalkan kita menghadapi kepada Bapak Jaksa atau Bapak Polisi, justru Bapak Jaksa dan polisinya mereka akan salut kepada kita, justru mereka tidak bisa bicara karena mereka tidak benci, justru malah menyukai, mengidolakan Anda. Kenapa demikian? Karena Anda memiliki cahaya Kang Pinuji atau cahaya yang tanpa warna. Pasti banyak contoh sekali bahwa kita juga bisa merasakan pada suatu saat kita misalkan mengadakan rapat dan kita dipatah atau diutus sebagai pemuka atau sebagai pembawa acara atau sebagai MC atau sebagai dakwah yang inti, namun kita pada saat kita memberikan ceramah kepada umat-umat kita memberikan ceramah kepada saudara-saudara kita, mereka hanya senang dan mereka waktunya kurang, walaupun berjam-jam mereka tetap merasa kurang karena mereka sudah kena serangan daripada cahaya Kang Pinuji, adalah cahaya teman-teman. Terus kita kembali lagi ke pertanyaan Mbah. Ini Mbah, jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa jagate wis tuwa. Anggapannya gimana? Apakah benar jagate ini sudah tua atau tua dan akan ada kiamat pada tahun dekat ini? Itu gimana Mbah? Iya, pertanyaan Mbak Lulu yang ini nyimpang daripada cahaya Kang Pinuji atau cahaya tanpa maya. Ini ada teman yang tanya Mbah. Ya ini permisi teman-teman, ini lepas daripada tema, karena temanya kan cahaya tanpa warna. Ini pertanyaannya menanyakan tentang kiamat telah tiba atau sudah dekat. Teman-temanku, kita tidak akan tahu apa yang dimaksud karsa. Kita kembali tahu. Karsa Tuhan. Karpe Tuhan, niati Tuhan, sehingga kita tidak bisa membongkar dengan karsanya Tuhan. Kiamat dekat atau tidak dekat, ada atau tidak ada, kita tidak boleh untuk menerawang hal itu, karena itu kuasa Tuhan, haknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, ojo rumongso wanuh lan wani, ojo rumongso bisa krono iku hake Gusti. Saya ulang lagi bahwa tentang kiamat sudah dekat, akan ada kiamat, ini sudah waktunya kiamat, itu tidak ada haknya manusia untuk mengucapkan itu, karena itu kuasanya Tuhan. Karena kita sudah lama sekali, semenjak saya masih kecil sudah dikatakan kiamat akan tiba, kiamat sudah dekat, hingga saya tua ini belum ada kiamat. Maka dari itu kita tidak boleh meramalkan. Kalau ramalannya nanti benar, kalau ramalannya salah, itu yang sangat berbahaya sekali. Karena kita disi kerso mendahulukan dengan niat-niat Tuhan, itu jelas dilarang karena kita merasa pintar daripada Tuhan, sehingga kita sepertinya merendahkan Tuhan. Itu yang sangat dilarang sekali, karena Tuhan belum memberikan kodrat, kita sudah memberikan terawangan. Itu Mbah. Maka kita tidak boleh menerawang atas kuasanya Tuhan. Kita itu hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apapun. Kita bisa makan, kita bisa minum, kemudian kita bisa hidup, kita bisa punya rezeki, kemudian kita bisa tidur. Itu saja pemberian dari Tuhan. Nah, apabila kita punya tujuan, misalkan kita akan mengobati orang, itu saja kita masih berdoa minta kepada Tuhan. Apabila misalkan musim kemarau ingin datangnya hujan, itu saja kita juga minta kepada Tuhan agar diberikan hujan. Mbah. Apabila kita misalkan ingin membuat rumah, tidak punya uang, ingin pinjam kepada teman kita agar teman kita menghutangi kita juga berdoa kepada Tuhan. Itu saja juga tetap hanya karena kuasa Tuhan.
dan Tuhan itu banyak sekali memperjuangkan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, dan kita hanya bisa meminta dan memohon. Sehingga manusia itu bisanya hanya minta, manusia itu bisanya hanya mohon kepada Tuhan. Walaupun kita punya kesaktian yang tinggi, kita tidak mempan ditembak, kita tidak mempan dibacok, dan kita tidak mempan dibakar. Kesaktian kita miliki itu pun juga kita minta kepada Tuhan. Apabila Tuhan nanti akan menjawab dengan kesaktian kita, maka kita tidak punya apa-apa. Yang buktinya sesakti-saktinya orang, seandal-andalnya orang, mereka juga bisa tidur, mereka juga bisa lapar, dan mereka bisa sakit, dan mereka bisa mati. Artinya manusia tidak punya daya apapun. Manusia bisa pintar, bisa sakti adalah sewa-sewa, pinjam dari Sang Pencipta. Kenapa kita sombong? Kita punya kesaktian saja diberi sama Tuhan, kita menyombongkan diri seperti halnya kita disi kersane Gusti Kang Maha Suci. Sehingga kesimpulannya kita tidak diperbolehkan untuk yaitu menerawang atas kuasa-kuasanya Tuhan. Apabila kita memprediksi bahwa apabila jakatnya sudah tuh, bisa kemungkinan karena padatnya orang, saking banyaknya orang-orang pinter, banyaknya orang-orang yang fitnah, banyaknya orang-orang yang serakah, mereka ingin menguasai dunia dan mereka bergengsi tinggi, akhirnya di antar negara akan terjadi pertengkaran dan permusuhan, akan bermain dengan rudal-rudal, akan bermain bom nuklir dan sebagainya, sehingga jagat raya ini bisa hancur karena dari pola pakartinya orang. Dan itu belum tentu dapat dikatakan kiamat, karena kiamat tetap kuasa Tuhan. Namun kalau adanya gempa bumi, adanya peperangan di dunia ini, kehancuran di dalam dunia ini bisa dimungkinkan karena setiap negara memiliki senjata nuklir, sehingga dalam satu nuklir saja apabila diletakkan di sebuah negara, satu kota saja sudah habis. Padahal setiap negara memiliki bom nuklir yang ampuh sekali. Apabila antar negara terjadi pertempuran, sehingga tidak menutup kemungkinan jagat ini akan hancur. Namun hancurnya jagat ini belum tentu dapat dikatakan kiamat. Saya ulang lagi bahwa kiamat bukan ketentuan orang, kiamat bukan keputusan orang, dan kiamat bukan merupakan yaitu kodrat-kodratnya manusia, tapi kiamat itu adalah ketentuan dan kodratnya Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga kita bisa memberikan suatu garis bahwa kita jangan sampai mudah untuk mengatakan bahwa kiamat akan dekat, karena yang tahu hanya Sang Pencipta alam semesta. Bagaimana caranya agar doa saat panuwunan itu bisa tersampaikan? Teman-temanku, saya ulangi lagi bahwa manusia minta saja, bisanya. Jadi manusia itu bisanya hanya memohon, manusia itu bisanya hanya berdoa saja. Tentang berdoa berhasil dan tidak tergantung kepada keputusan Tuhan saja. Sehingga apabila itu sudah dinyatakan tergantung kepada keputusan Tuhan, maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar Tuhan memutuskan doa kita bisa diterima. Biar kita balik, teman-teman. Jadi keputusan doa kita diterima tergantung kepada Tuhan. Kemudian kita balik bagaimana agar Tuhan menentukan kita bisa diterima doa-doa kita. Tentu banyak persyaratan-persyaratan yang perlu kita sampaikan, bahwa persyaratannya kita menjadikan hamba-hamba yang dicintai, yang disayangi Tuhan itu tidak mudah, karena banyak persyaratannya, bahwa kita harus mengerti pelajaran-pelajaran di mana tempatnya Tuhan, di mana gunungnya Tuhan, dan kemudian pakarti kita, tingkah kita harus benar-benar jujur dan suci, dan kemudian kita berbaik kepada orang. Terus kemudian kita harus bisa mengerti di antara tubuh kita, yaitu dari jasmani dan rohani. Terus kemudian kita harus mengerti patrap-patrap cara-cara kita bersembah kepada Tuhan. Misalkan kita sembah raka, sembah cipta, sembah kalbu, dan sembah rasa, itu 4 unsur itu juga tidak dapat ditinggalkan. Salah satu contoh saja, misalkan yang dikatakan sembah raga, kita sebagai orang muslim kita juga mengangkat tangan Allahu Akbar, artinya tangan itu juga digerakkan untuk bersembah. Itu sembah cipta adalah pikiran kita, di dalam kita untuk bersembah kita harus eling, jangan sampai pikiran kita itu semeraut atau gaduh. Dalam kita bersembah kita berfokus hanya satu saja, bersembah kepada Tuhan. Jadi sembah cipta,
Terus kemudian sembah kalbu. Sembah kalbu adalah sembah hati. Hati kita kalau diajak bersembah kepada Tuhan, karena hati adalah yang mengatakan kalbu mungkin baitullah, adalah hati adalah channel-channelnya, yaitu yang akan diberikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan atau diberikan cahaya dari Tuhan yang melipati daripada hati kita. Sehingga pentingnya kalbu kita diajak bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga yaitu sembah rasa, artinya rasa kita juga diajak bersembah, karena rasa dibagi tiga, rasa neng rogo, rasa neng rasa sejati. Sehingga rasa neng rasa yang bertempat di lidah, sehingga kita apabila bersembah pada Tuhan, maka kita tidak boleh makan dan minum pada saat bersembah. Sembah rogo yang berada di dalam tubuh kita, apabila kita merasakan gatal, merasakan kesakitan, atau kita merasakan capek kemudian berpindah-pindah tempat, itu juga dilarang, karena raganya diajak bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sembah raga, sembah cipta, sembah kalbu, dan sembah rasa. Karena rasanya pun juga diajak bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rasa yang ada di dalam tubuh kita yang menyetir adalah rasa sejati. Rasa sejati adalah rasa yang suci, yang rasa itu tidak mau menipu, rasa itu tidak mau berbuat jahat, rasa itu selalu jujur. Apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hati. Apa yang diucapkan yaitu yang ada di dalam rasa sejati. Sehingga rasa sejati adalah rasa yang tidak mau bertindak yang curang atau tidak mau menipu kepada siapapun. Sehingga di dalam kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, pentingnya kita mengerti patrap sembah, yaitu sembah rogo, sembah cipto, sembah rasa, dan sembah kalbu. 4 sembah itu atau 4 cara itu diajak bebarengan bersama kepada seluruh tubuh kita, diajak bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untuk bersembah agar doa kita diterima, maka tata cara yang kami sampaikan harus dijalankan. Setelah kita menjalankan 4 unsur jroning kita bersembah di alam keramaian, artinya walaupun kita bersembah kepada Tuhan di tengah-tengah pasar atau di tengah-tengah peperangan, maka kita tidak boleh menghiraukan keadaan di lingkungan atau sekitarnya. Makanya ada kata-kata jroning alam keramaian kita tetap selalu silem. Jroning alam keramaian kita silem jroning alam neng ening awas dan eling. Sehingga di dalam dunia yang ramai seperti ini kita tetap fokus bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita berfokus kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara neng bayu atau neng bayu banyu, maka dengan keheningan kita maka akan diwengani, akan dibuka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dibuka apa? Yang dibuka adalah pintu yang ada di dalam hati kita atau kalbu yang ada di dalam kalbu kita, maka akan diwengani, akan dibuka oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban kepada Anda yang mana Anda memohon kepada Tuhan, seperti itu, Mbak. Tadi di awal sudah dijelaskan, Mbak, bahwa manusia yang sucilah atau yang jujur yang memiliki cahaya pinuji. Jadi kita kembali ke tema, Mbak, itu berarti kan cahaya pinuji itu bisa diusahakan, Mbak. Cahaya pinuji adalah merupakan cahaya yang setiap orang bisa untuk mencari. Karena orang yang memiliki karsa yang sungguh-sungguh, maka Tuhan juga tidak akan melupakan atas jasa-jasa Anda. Sehingga cahaya pinuji adalah cahaya yang ada di dalam tubuh kita. Namun cahaya pinuji atau cahaya yang tidak berwarna atau cahaya putih, mereka akan muncul apabila jati diri kita benar-benar tersampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila tidak bisa tersampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila doa kita tidak bisa tersampaikan kepada naungan Tuhan, maka cahaya itu tidak akan muncul di dalam atau di luar tubuh kita. Di luar tubuh kita akan bersinar-sinar terang sekali karena mendapatkan yaitu sentilan cahaya dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga semestinya kita simpulkan bahwa setiap kita bermohon itu pada ada channel-channel yang kita arahkan kepada naungan Tuhan. Cahaya pinuji itu bisa hilang, Bang, ya? Cahaya ini bisa hilang karena orangnya akan melupakan diri dengan ketakwaannya, atau mereka melanggar dengan peraturan sembah, Mbak. Apabila mereka sudah mendapatkan cahaya yang pinuji, cahaya yang baik, maka mereka menjalankan kemurkaan, mereka menjalankan kemaksiatan,
mereka melanggar peraturan agama dan peraturan panembah, maka cahaya itu akan redup dan akhirnya hilang. Mereka akan menjadi manusia biasa. Makanya biasanya kalau orang-orang pendeta, orang-orang resi, orang-orang ulama, mereka berhati-hati dalam pola berbicara, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mereka bertakwa, karena mereka ketakutan apabila kehilangan cahaya Kang Pinuji. Mereka ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberikan jalan, kita sudah diberi petunjuk, kita bisa berjalan, namun kita akan melanggar peraturannya dan kita akan kesusahan untuk berjalan seperti itu. Terus kemudian keuntungan Mbah, kalau kita memiliki cahaya Pinuji itu seperti apa? Keuntungan kita akan mendapat kedamaian dan ketentraman, teman-teman. Sehingga kita mendapatkan cahaya Pinuji bukan merupakan menjadikan orang yang sakti, menjadikan orang yang misalkan sabdo tomo mandi dan sebagainya. Itu juga bisa didapatkan, tapi tujuan utama bukan itu. Tujuan hanya mencari kedamaian dan ketentraman. Kedamaian dan ketentraman bisa digali atau bisa digali tidak di dunia ini saja. Maka kedamaian dan ketentraman akan bisa dibawa di alam akhir zaman nanti, atau di alam surga nanti. Sehingga kalau di dunia sudah mendapatkan kedamaian, ketentraman, maka di akhirat pun akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Bersembah kepada Tuhan dengan cara kita tidak akan meninggalkan perintahnya Tuhan dan tidak menjalankan larangannya Tuhan yang dinamakan takwa. Sehingga apabila kita bertabrakan dengan larangan ketakwaan, maka cahaya Pinuji akan hilang. Saya ulangi lagi, apabila orang sudah mendapatkan cahaya Kang Pinuji dan cahaya Kang sejati, terus mereka meninggalkan ketentuan ketakwaan, mereka tidak bisa menjalankan perintahnya Tuhan dan meninggalkan larangannya, maka mereka akan diredupkan dan dihilangkan cahaya tersebut menjadi manusia yang biasa. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan kerugian.